Halo sahabat Epik, mari kita selami lebih dalam dan memahami inisiatif global yang visioner dan transformatif, yaitu Belt and Road Initiative, BRI, atau Prakarsa Sabuk dan Jalan dari Tiongkok. BRI bukanlah sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah visi besar untuk masa depan konektivitas dunia yang terinspirasi dari jalur perdagangan kuno jalur sutra, namun kini hadir dengan skala dan ambisi yang jauh lebih besar untuk abad ke-21. Bayangkan sebuah jaringan raksasa yang menghubungkan benua Asia, Eropa, dan Afrika, tidak hanya melalui jalan darat dan jalur kereta api, tetapi juga melalui lautan yang luas dan dunia digital yang tak terbatas. Itulah esensi dari BRI. Inisiatif ini lahir dari pemahaman mendalam Tiongkok akan pentingnya konektivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mempromosikan perdamaian, dan membangun masa depan yang lebih sejahtera bagi semua. Dengan semangat keterbukaan, inklusivitas, dan kerja sama yang saling menguntungkan, BRI menawarkan platform global untuk negara-negara di seluruh dunia untuk bersama-sama membangun infrastruktur, mempererat hubungan perdagangan, dan meningkatkan pemahaman antar budaya. Mari kita mulai dengan jalur sutra ekonomi darat, yang merupakan sabuk ekonomi yang membentang melintasi benua Eurasia. Jalur ini bukan hanya satu jalan tunggal, melainkan serangkaian koridor ekonomi yang luas, terdiri dari jaringan jalan raya modern, jalur kereta api berkecepatan tinggi, pipa energi, dan infrastruktur lintas batas yang canggih. Negara-negara yang dilalui jalur ini mendapatkan keuntungan besar. Infrastruktur yang dibangun dalam kerangka SREB membuka akses ke pasar-pasar baru, mempermudah pergerakan barang dan jasa, serta mengurangi biaya logistik secara signifikan. Bayangkan betapa efisiennya perdagangan antara Asia dan Eropa ketika barang-barang dapat diangkut dengan kereta api dalam hitungan hari, bukan berminggu-minggu melalui jalur laut. Investasi dalam infrastruktur juga menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan industri lokal, dan meningkatkan konektivitas regional yang pada akhirnya mempercepat integrasi ekonomi di seluruh Eurasia. Koridor ekonomi seperti Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, CPEEC, dan Kereta Api Tiongkok-Eropa adalah contoh nyata bagaimana SREB mengubah lanskap ekonomi wilayah-wilayah yang dilaluinya, membawa kemakmuran dan peluang baru bagi masyarakat setempat. Jalur Sutra Ekonomi Darat, Silk Road Economic Belt, SREB, Sichouzi Lu Jingjidai. Fokus pada konektivitas darat, SREB berfokus pada pembangunan jaringan infrastruktur transportasi darat yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, Rusia, Eropa, dan bahkan Afrika. Ini mencakup pembangunan 1. Jalan raya, yakni jaringan jalan raya transnasional untuk mempermudah transportasi barang dan orang melalui darat. 2. Kereta api, yaitu pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi dan jalur kereta api kargo untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas transportasi jarak jauh. Contohnya adalah jalur kereta api Tiongkok-Eropa, China-Europe Railway Express. 3. Pipa energi, yaitu pembangunan jaringan pipa minyak dan gas dari Asia Tengah dan Rusia ke Tiongkok untuk mengamankan pasokan energi. 4. Infrastruktur lintas batas, yakni pembangunan fasilitas bea cukai, logistik, dan pusat perdagangan di perbatasan antar negara untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas. SREB seringkali diimplementasikan melalui serangkaian koridor ekonomi yang merupakan jalur pembangunan terintegrasi yang mencakup infrastruktur transportasi, kawasan industri, zona ekonomi khusus, dan kota-kota pusat pertumbuhan. Contoh koridor ekonomi penting dalam SREB adalah sebagai berikut. 1. Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, CPEC, menghubungkan Tiongkok Barat dengan pelabuhan Gwadar di Pakistan. Kedua, Koridor Ekonomi Tiongkok-Asia Tengah-Asia Barat, menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara Asia Tengah dan wilayah Asia Barat. Ketiga, Koridor Ekonomi Baru Darat Eurasia, menghubungkan Tiongkok dengan Rusia dan Eropa. 4. Koridor Ekonomi Bangladesh Tiongkok India Myanmar, BCIM,
menghubungkan Tiongkok Selatan dengan Asia Selatan dan Tenggara, meskipun implementasinya lebih lambat. Tujuan utama SREB adalah satu, meningkatkan perdagangan darat, memfasilitasi perdagangan darat yang lebih efisien dan murah antara Tiongkok dan negara-negara Eurasia. 2. Mengembangkan wilayah pedalaman Tiongkok, mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah barat dan tengah Tiongkok yang relatif kurang berkembang dibandingkan wilayah pesisir timur. 3. Menciptakan rantai pasok alternatif, diversifikasi jalur perdagangan, dan mengurangi ketergantungan pada jalur maritim yang mungkin rentan terhadap gangguan. 4. Memperkuat konektivitas regional di Eurasia, meningkatkan integrasi ekonomi dan konektivitas infrastruktur di seluruh benua Eurasia. Di samping jalur darat, Tiongkok juga mengembangkan jalur sutra maritim, atau dalam bahasa Mandarin disebut Haishangxi Chouzilu, adalah komponen maritim dari inisiatif Yidai-Ilu, yang lebih dikenal secara global sebagai Belt and Road Initiative, BRI. BRI sendiri adalah strategi pembangunan infrastruktur global yang diinisiasi oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2013. Konsep jalur sutra maritim terinspirasi dari rute perdagangan maritim bersejarah yang menghubungkan Tiongkok dengan dunia barat melalui jalur laut sejak zaman kuno. Rute perdagangan kuno ini sudah aktif jauh sebelum penjelajahan samudera Eropa pada abad ke-15 dan memainkan peran vital dalam pertukaran budaya, teknologi, dan barang antara Asia, Afrika Timur, dan Eropa. Tiongkok ingin membangkitkan kembali semangat konektivitas dan perdagangan bersejarah ini dalam konteks abad ke-21. Dalam konteks modern, jalur sutra maritim bukan hanya sekadar rute pelayaran, tetapi merupakan jaringan infrastruktur maritim dan konektivitas ekonomi yang luas. Ia mencakup pembangunan dan peningkatan pelabuhan, jalur pelayaran, kawasan ekonomi khusus, taman industri, zona perdagangan bebas, serta kerjasama di berbagai bidang seperti logistik, transportasi, energi, dan pariwisata. Bagaimana praktek jalur sutra maritim dalam implementasinya? Pelaksanaan jalur sutra maritim melibatkan berbagai macam kegiatan dan proyek yang luas yang dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur maritim. A. Pelabuhan. Investasi besar-besaran dalam pembangunan dan modernisasi pelabuhan di sepanjang jalur MSR, baik di Tiongkok maupun di negara-negara mitra. Contohnya termasuk pembangunan pelabuhan baru di Pakistan, Gwadar, Sri Lanka, Hambantota, Yunani, Piraeus, dan berbagai pelabuhan di Asia Tenggara dan Afrika. Peningkatan kapasitas pelabuhan memungkinkan penanganan kargo yang lebih besar dan efisien. B. Jalur pelayaran dan logistik. Peningkatan infrastruktur jalur pelayaran, termasuk pendalaman alur pelayaran, pemasangan sistem navigasi modern, dan pengembangan layanan logistik terpadu. Tujuannya adalah untuk memperlancar dan mempercepat alur perdagangan maritim. C. Kawasan ekonomi khusus dan taman industri. Pengembangan kawasan ekonomi khusus, KEK, dan taman industri di sekitar pelabuhan dan jalur transportasi utama dalam kerangka MSR. KEK ini dirancang untuk menarik investasi asing, mempromosikan manufaktur dan perdagangan, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi regional. Contohnya adalah KEK di Pakistan, Malaysia, dan Indonesia. Contoh proyek jalur sutra maritim dalam praktek Pelabuhan Gwadar, Pakistan. Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Gwadar di Pakistan adalah proyek kunci MSR yang menghubungkan Tiongkok dengan Laut Arab dan Samudra Hindia melalui Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, CPS. Pelabuhan Hambantota, Sri Lanka. Tiongkok berinvestasi dalam pembangunan Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka yang menjadi pusat logistik penting di Samudra Hindia. Pelabuhan Piraeus, Yunani. Perusahaan Tiongkok, COSCO, telah mengambil alih pengelolaan Pelabuhan Piraeus di Yunani yang menjadi pintu gerbang maritim Tiongkok ke Eropa. Kawasan ekonomi khusus Sihanoukville, Kamboja.
Pengembangan KEK di Sihanoukville, Kamboja adalah contoh investasi Tiongkok dalam kawasan industri dan manufaktur di Asia Tenggara dalam kerangka MSR. Kereta api Jakarta-Bandung, Indonesia. Meskipun lebih merupakan bagian dari jalur sutra ekonomi darat, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung juga mencerminkan semangat konektivitas infrastruktur BRI di Asia Tenggara yang terhubung dengan jalur maritim. Maritime Silk Road (MSR) secara umum mengikuti rute pelayaran utama yang menghubungkan Tiongkok dengan berbagai wilayah melalui jalur laut yang telah menjadi tulang punggung perdagangan dan pertukaran budaya selama berabad-abad. Rute ini bermula dari pelabuhan-pelabuhan Tiongkok di Laut Cina Selatan, lalu membentang ke Asia Tenggara, menghubungkan negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand, sekaligus memperkuat jaringan ekonomi dan logistik di kawasan yang strategis ini. Dari sana, rute berlanjut ke barat menuju Asia Selatan dan Samudra Hindia, menjangkau negara-negara seperti India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa, sebelum melanjutkan perjalanan ke pesisir Afrika Timur, membuka akses ke sumber daya dan pasar di benua tersebut. Selanjutnya, MSR mengarah ke wilayah Timur Tengah, melintasi Laut Arab, dan memasuki Laut Merah melalui terusan Suez, yang menjadi pintu gerbang menuju Afrika Utara dan kawasan Mediterania. Jalur ini tidak hanya menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara Timur Tengah yang kaya energi, tetapi juga menjadi penghubung vital menuju Eropa. Dari Laut Mediterania, rute berakhir di pelabuhan-pelabuhan utama Eropa Selatan, Barat, dan Utara, seperti Spanyol, Prancis, Belanda, atau Jerman, sekaligus menyambung ke jaringan Atlantik Utara yang menghubungkan benua Eropa dengan Amerika. Dengan demikian, MSR bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga simbol integrasi global yang memadukan dinamika ekonomi, politik, dan budaya dari tiga benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Pembangunan dan modernisasi pelabuhan meningkatkan kapasitas penanganan kargo, memperpendek waktu tunggu kapal, dan mengurangi biaya pengiriman. Hal ini secara langsung mendorong pertumbuhan perdagangan maritim dan pariwisata yang merupakan sektor penting bagi banyak negara berkembang. Kawasan ekonomi khusus yang dibangun di sekitar pelabuhan juga menarik investasi asing, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong industrialisasi lokal. Bayangkan, negara-negara kepulauan di ASEAN yang semakin terhubung dengan jaringan perdagangan global melalui pelabuhan-pelabuhan modern yang dibangun dalam kerangka MSR, membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi maritim yang berkelanjutan. Lalu, mengapa negara-negara ASEAN yang merupakan jantung dari kawasan Asia Tenggara seharusnya mendukung penuh proyek BRI ini? Jawabannya sangat sederhana. BRI menawarkan peluang yang luar biasa besar bagi ASEAN untuk mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan konektivitas regional, dan memainkan peran yang lebih sentral dalam perdagangan global. ASEAN terletak secara strategis di persimpangan jalur sutra darat dan maritim, menjadikannya sebagai pusat konektivitas regional yang alami dalam kerangka BRI. Investasi infrastruktur BRI di negara-negara ASEAN seperti pembangunan kereta api, jalan raya, pelabuhan, dan bandara akan mengatasi tantangan infrastruktur yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Peningkatan konektivitas ini akan memfasilitasi perdagangan intra-ASEAN dan perdagangan antara ASEAN dengan Tiongkok dan negara-negara lain di sepanjang jalur BRI. Selain itu, BRI juga membuka peluang investasi baru bagi negara-negara ASEAN dalam berbagai sektor, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong transfer teknologi. Dengan berpartisipasi aktif dalam BRI, ASEAN dapat memperkuat posisinya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia dan pusat perdagangan global yang dinamis. Bayangkan ASEAN sebagai pusat logistik utama dunia yang terhubung dengan lancar ke berbagai belahan dunia melalui jaringan BRI, menarik investasi dan perdagangan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inti dari BRI adalah semangat saling menguntungkan.
Tiongkok sebagai inisiator dan investor utama tentu saja mendapatkan keuntungan dari proyek ini, dan itu adalah hal yang wajar. Namun, keuntungan BRI tidak terbatas hanya pada Tiongkok. Negara-negara yang berpartisipasi juga mendapatkan manfaat yang signifikan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan perdagangan, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi. BRI bukanlah proyek unilateral yang menguntungkan satu pihak saja, melainkan platform multilateral yang dirancang untuk menciptakan kemakmuran bersama. Prinsip konsultasi yang luas, kontribusi bersama, dan manfaat yang dinikmati bersama adalah landasan dari kerjasama BRI. Dengan semangat ini, BRI bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga proyek perdamaian, proyek persahabatan, dan proyek masa depan yang lebih cerah bagi seluruh dunia. Sebagai penutup, Belt and Road Initiative adalah inisiatif yang luar biasa besar dan kompleks, dengan potensi untuk mengubah lanskap ekonomi dan geopolitik dunia. Dengan fokus pada konektivitas infrastruktur, kerjasama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan, BRI menawarkan jalan menuju masa depan yang lebih terhubung, sejahtera, dan inklusif bagi semua. Mari kita diskusikan lebih lanjut, sahabat Epik. Bagaimana Anda melihat potensi dan manfaat BRI ini dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.